Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaannya hadir pada hari ini. Kita mau bahas tentang bagaimana sih kalau kita mau kreatif menulis buku. Nah, perkenalkan saya Dianavi, penulis 14 buku dan 125 antologi di Indonesia. Hari ini kita mau bahas kenapa kita nulis buku, bagaimana caranya, bagaimana mengatasi writer's block, kemudian saya akan bagian resep nulis ala DN atau Dianavi. Perkenalkan saya Dianavi, saya lulusan arsitektur Undip dan Master Public Policy. Saat ini sudah menulis banyak buku di seratusan ya, di 17 penerbit, kemudian juga blogger, public speaker, dan coach. Kemudian ada beberapa negara sudah kami jalani, ada media coverage, ada award, ada organisasi yang saya juga ikut berperan aktif. Nah, ini beberapa foto saya di berbagai kegiatan. Ini beberapa cover buku baik single maupun antologi. Ini beberapa media coverage. Kemudian, nah ini beberapa award yang saya peroleh, beberapa jurnal di berbagai konferensi di beberapa negara. Sekarang kita mau bahas kira-kira kenapa sih kita menulis buku? Ada banyak alasan ya, untuk menambah wawasan, memperkuat daya ingat, untuk mendapat keuntungan finansial, kita semakin open-minded untuk menyampaikan dan mengabadikan gagasan, untuk branding, promosi diri, meningkatkan value, investasi masa depan, alat membangun networking, terpacu lebih kreatif bagi ilmu dan amal jariah. Nah, ini beberapa contoh buku yang menjadi legend karena dia menjadi fondasi fisika dan matematika. Menggerakkan pembebasan budak, menggerakkan kemerdekaan, kemudian menjadi dasar dari pendidikan. Nah, sekarang teman-teman coba ingat buku apa yang berpengaruh pada teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bertanya nih, apa sih menulis itu? Jadi menulis itu adalah observing, kita mengamati, kemudian thinking, kita memikirkan, kemudian contemplating, kita merenungkan ya. Jadi kita melihat, mengamati, memikirkan, kemudian merenungkan. Nah, proses writing sendiri itu ada beberapa tahap. Writing, sebelum nulisnya kita punya ide, kemudian mengorganisasi ide tersebut, terus mencari voice atau suara mana yang kita mau sampaikan. Nah, kemudian kita ngedraft, ya, menulis secara kasar, mengorganisasikan ide, kemudian menciptakan voice dan memilih kata-kata yang tepat. Selanjutnya setelah kita mengedraft, kita ada proses revisi. Jadi kita mencari tahu apakah tulisan ini sudah enak dibaca, apakah sudah bikin orang paham atau malah mumet gitu ya. Kemudian ada proses editing, apakah tulisan itu sesuai dengan EYD dan lain-lain. Kemudian ada proses publishing atau mempresentasikan ya. Jadi kita menulis itu untuk menginformasikan, mempersuade atau membujuk, untuk meringkas ya, untuk menarasikan, menganalisa, bisa untuk personal, untuk bisnis ya, atau ekspresi. Nah, caranya gimana? Kita harus punya bahan-bahannya dengan cara mengalami ya, experience. Kemudian jangan lupa membawa notes kemana-mana. Punya jurnal. Jadi kalau ada ide, ada suatu peristiwa melintas, kemudian kita melihat itu bagus, kalau dibagikan kepada orang lain, kita tulis dengan cepat. Untuk itu kita butuh sensitif, butuh kepekaan, memasang radar di mana-mana ya. Jadi kalau kita lihat, itu menarik, ya langsung wow, amazed, langsung kita amati, kita tulis observasi. Jadi kita harus punya mata kamera penulis. Selanjutnya kita harus punya kemauan untuk mengkontemplasi, merenungkan ya, atau berimajinasi. Gimana nih kalau misalnya begini? Kenapa dia tidak begitu? Kemudian merefleksikan dan mengambil ekstrak, intisari, dan hikmahnya. Nah, bahannya apa aja? Jadi kita bisa menulis yang kita sukai dan kuasai, atau menulis kecemasan yang menggelisahkan. Bisa juga menulis untuk problem solving atau menyelesaikan masalah, atau menulis buku yang ingin kita baca. Nah, kalau saya menulis ala aku, itu harus banyak baca, banyak berlatih atau banyak menulis, banyak mengalami, banyak belajar ya, baik
berbagai bidang atau belajar teknik menulis itu sendiri, kemudian banyak berdiskusi atau brainstorming. Karena bahan-bahan ini bisa yang kita baca lewat buku, kuliah, tertulis, tekstual, atau kauniyah, kontekstual. Ya, harus banyak baca. Kemudian kita mengamati, ya, jadi barang-barang atau peristiwa-peristiwa yang di depan mata kita itu kita serap pakai 5 indera kita. Kemudian kita koleksi, kita baca baik tekstual maupun kontekstual tadi, kuliah dan kauniyah, kita kumpulkan, kemudian kita koneksikan, cari hubungan antar peristiwa teks kontekstual itu, kemudian kita mengkreasikan. Oh, itu begini karena begitu nih, itu kreasi ya. Nah, untuk itu kita harus masang radar supaya kita kepekaannya terlatih ya, sensitivitasnya kita terlatih. Itu antara lain kita banyak membaca Al-Quran, karena itu nanti sensitivitas kita akan semakin diaktifasi, melihat pameran lukisan, mendengarkan musik-musik, kemudian membaca berbagai pengetahuan ya. Intinya aktivasi 5 indera kita, mengasah kepekaan otak kita, kepikiran kita, nurani naluri. Kemudian pasang kamera penulis. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu itu jangan hanya di permukaannya, tapi kita cari tahu layersnya. Di balik itu ada apa sih kira-kira gitu. Ada alasan apa? Kenapa begitu? Kenapa begini? Gitu ya. Kemudian segera tulis ide di notes. Jadi kita harus menuliskan dengan cepat. Karena kalau kita tidak tulis, biasanya ide langsung bablas ya. Kemudian, nah ini taking notes. Kalau kita terbiasa menulis ide-ide itu, nanti otak kita yang pemberian Allah ini akan mengkombinasikan secara magic, secara ajaib, sehingga akan keluar suatu produk ya, tulisan, pemikiran, gagasan yang mengkombinasikan berbagai hal yang kita serap. Nah, jadi tadi from kolektor to kreator. Jadi kognisinya kita mendesain alat-alat berpikir kita, kemudian koleksinya, bagaimana kita membuat notes-notes ya, sehingga produktif, kemudian mengekstrak meaning, artinya kita mengambil intisari dari makna, kemudian mengkontekstualkan, ya, menghubungnya dengan kontekstual, kemudian kita membuat inbox creativity. Nah, selanjutnya kita mengkoneksikan atau menghubungkan pikiran-pikiran tersebut, mengawinkan berbagai ide, membuat mind mapping, kemudian kita membuat digital garden ya, kemudian mengkreasikan dari notes ke outline, kemudian melakukan riset tambahan, kemudian menulis dan editing, selanjutnya kita mempublikasikan artikel yang original. Nah, sekarang take away-nya kita punya bahan apa nih? Nah, kita perlu untuk men-shaping topik kita. Jadi kita lakukan basic outline, kemudian kerangka dasar ya, kerangka basic, kemudian intisari dari tulisan kita itu apa? Perhatikan siapa audiensnya, apakah pelajar, apakah orang tua, apakah perempuan, gitu kan? Kemudian mengapa kita menjadi orang yang paling tepat untuk menulis ini? Kemudian cari buku-buku yang mirip ya, yang sama. Terus bagaimana buku kita ini berbeda dari buku-buku yang sudah ada. Nah, cari tahu nih premis kita apa. Premis itu adalah satu kalimat pendek yang menggambarkan keseluruhan isi buku. Kemudian pesan kita apa? Argumennya apa ya? Apa yang kita ingin pembaca itu berpikir atau merasakan atau melakukan. Jadi mulai dengan satu pesan single, sesuatu yang meaningful. Nah, ini contohnya Mesir waktu itu premisnya adalah seorang pelajar di Kairo yang terjebak waktu ada kerusuhan di Mesir. Dia dilema antara tinggal di Mesir atau harus
pulang dengan taruhan bahwa dia tidak akan balik lagi ke Mesir, gitu ya contohnya. Nah, tuliskan premis dan sinopsis buku nih. Jadi harus berani mulai membuka keran karena 1000 kata itu dimulai dari satu kata. Nah, perkuat keberanian menulis. Terima karena komunikasi lewat kata yang tertulis. Raih pengetahuan dari mereka yang sudah duluan. Baca buku-buku laris. Disiplinkan hidup, tulis setiap hari. Ubah kebiasaan. Posting di medsos itu juga membantu. Branding tulisan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Analisa setiap fase, hadiri konferensi kepenulisan, olahraga dan makan yang bergizi juga penting karena kalau kita idenya bagus tapi badannya enggak kuat, kita enggak jadi nulis. Terus jangan ragu untuk mengirimkan karya, bersiap untuk penolakan, cari hiburan karena tulisan ini meningkat seiring pengalaman personal kita. Kemudian jaga spirit, jiwa, dan passion dalam menulis. Nah, misalnya contoh yang aku pernah bikin itu nulis bukan akhir dunia. Itu aku berasal dari berbagai curhatan orang-orang di medsos yang merasa terpuruk ketika mereka mengalami musibah. Nah, ini adalah tulisan bagaimana menghibur mereka dan memberikan alternatif jalan keluar. Nah, writing proses itu dari first draft, revisi, proofreading, posting, ya, pre-writing. Ini tadi itu lebih kita detail lagi, ada berbagai aspeknya. Nah, ini untuk pre-writing kita harus berani ya. Jadi biarkan tangan ini bebas menulis, kemudian fokus kepada ide dan biarkan ide itu mengalir. Nah, contoh kalau misalnya saya nulis waktu itu buku anak, ya ampun, untuk KPK itu aku berasal dari kebiasaanku berusaha on time yang itu kadang-kadang suka apa ya tergoda kepada kebiasaan teman-teman yang tidak on time, tidak disiplin gitu. Tapi aku gambarkan dalam cerita anak. Nah, setelah pre-writing kita clustering organisasi. Jadi semua ide tadi yang sudah kita tumbahkan itu kita susun sedemikian rupa, kemudian kita lihat ya main idenya apa tuh dari berbagai ide yang tersebar tadi. Kemudian kita cari smaller idenya apa, jadi argumennya, peristiwa-peristiwa yang mendukung ide kita, ya. Kemudian sampai ke detail yang lebih detail lagi. Nah, contoh waktu nulis tentang nah ini ada banyak banget contoh-contohnya. Ini aku bikin poem series, jadi buku-buku puisi, ada buku-buku arsitektur dan environment atau lingkungan. Nah, kemudian take away-nya nih teman-teman clustering coba ya. Tadi udah nemuin berbagai ide, teman-teman coba kelompokkan sehingga teman-teman tahu nih mana ide yang paling kuat, yang paling besar, kemudian ide-ide mana yang bisa mendukung ide besar tersebut. Kemudian ide-ide yang tidak mendukung itu kita bisa sisihkan untuk dimasukkan ke tulisan yang lain, gitu ya. Ini beberapa karya kumcerku, ini travel series. Jadi seperti waktu aku nulis untuk Miss Backpacker Naik Haji, ini aku nulis perjalanan hajiku bersama saudara-saudaraku. Jadi main plotnya atau main idea-nya itu ada perjalanan haji dengan berbagai step-stepnya haji. Kemudian di situ ada side plotnya bahwa ada nilai persaudaraan, kemudian ada nilai ibadahnya, nilai spiritualnya, kemudian ada nilai leadership-nya, kepemimpinan dan lain-lain itu dimasukkan secara implisit ke dalam cerita. Tapi itu adalah ide-ide kecil yang mendukung ide besarnya. Nah, kemudian setelah itu kita ada voice ya, ada outlining. Karena kita punya tujuan, kita bikin kerangka ada ide, main ide yang pertama apa, detailnya gimana, terus main ide keduanya apa, detailnya gimana selanjutnya.
Nah, contoh ketika aku nulis untuk tulisan panjang biasanya ya, itu aku bagi poin-poin utamanya ini, kemudian dari poin-poin utama itu didetailkan. Jadi misalnya kalau aku mau nulis tentang novel, itu biasanya kita pakai secara 10 poin kunci gitu. Jadi dari awal sampai akhir cerita itu ada poin-poin kunci apa aja kita tulis. Kemudian dari poin kunci yang 10 itu dikembangkan menjadi poin-poin yang lebih detail gitu. Nah, ini kita bikin kerangka jadi akan lebih mudah walaupun ada orang juga yang nulis tanpa kerangka. Tapi kalau kita nulis dengan kerangka itu akan lebih terstruktur kita nulisnya dan nggak mungkin kita lari kemana-mana. Nah, first draft itu harus kita tulis dengan cepat ya, jangan takut salah, jangan takut ragu. Kemudian tulis kalimat pertamamu. Ini beberapa kalimat kalimat grid sentence itu biasanya dia brief atau jelas ya, singkat padat, kemudian kita memvariasikan pola kalimatnya, kemudian membuat pembaca itu bangun dengan menggunakan pertanyaan, eksklamasi, comments, interruption, inversion, pembalikan pemikiran. Kemudian harus berani dan strong ya, kuat, hindari passive voice, digunakan active voice, mengkombinasikan kalimat, kemudian jangan memecah perhatian ya, kemudian jangan sukai apa yang kamu tulis. Jadi kalau kita tulis, kita cari tahu bagaimana kita bisa membuat tulisan itu menjadi lebih baik. Kemudian kita harus punya tekad untuk menyelesaikan sampai rampung. Dengan begitu tulisan kita akan selesai. Selanjutnya kita mengendapkan, merevisi, kemudian kalau perlu menulis ulang, kita perhatikan kelancaran kalimat, kemudian melihat kembali voice-nya, idenya, kontennya, bagaimana kita menyusun ya. Kalau misalnya susunannya kita bisa balik sehingga itu menjadi lebih mudah dipahami oleh membaca, itu perlu kita balik. Terus misalnya kita ada pilihan kata yang lebih bagus, kita boleh ganti. Nah, the choice itu kita bisa lihat apakah dia efektif, apa efisien, apakah menarik, apakah cantik, apakah long lasting, apakah murah, apakah cepat, apakah nikmat, apakah akrab, apakah bernilai, itu kita cari. Nah, tingkatan contoh apakah sudah benar. Kalau sudah benar, apakah mudah dimengerti, kemudian apakah mudah menarik. Nah, untuk editing kita melihat bagaimana penggunaan kata, bagaimana grammar yang sesuai, dan bagaimana tulisan itu bisa dipahami dengan baik. Nah, 7 atribut untuk penulisan itu kita memilih kata yang enggak umum ya, atau misalnya enggak klise. Kemudian ada frase yang cantik tapi jelas, kemudian semakin sedikit itu sebenarnya semakin baik. Kemudian kita menggunakan verbal imagery, jadi memancing imajinasi membaca. Kemudian ada extraordinary, jadi biasa tapi tidak biasa. Kemudian ada pesan universal dan authentic voice atau suara yang otentik. Nah, untuk kita mempublikasikan ya, jadi pilih bagaimana supaya tulisan itu enak dilihat di mata, kemudian kita bisa mempresentasikan dengan pesan yang jelas. Jangan sampai ketika orang baca tulisan kita terus masa iki maksudnya oh foto gitu ya, jadi harus jelas. Nah, kiatnya harus terus belajar, berarti dan mengembangkan diri sehingga kita punya ide yang bagus, pembukaan cut, ada sinambung antar paragraf, data akurat mendukung, analisis sistematis, simpulannya selaras. Nah, untuk style, tone, unique voice-nya kita bisa pilih apakah mengemaskan, apa dangdut ya, apa romantis dan lain-lain. Nah, buku yang baik itu isinya ada membangkitkan daya pikir kita, kemudian panjangnya itu persistence,
Untuk kita pandangnya kita perlu untuk persisten atau teguh atau agile. Kemudian kedalamannya kita bisa lewat dimensi sensori, ya. Kemudian kompleksitasnya kita bisa memakai nuansa berbagai emosi. Kemudian workmanship-nya kita harus profesional. Untuk brightness-nya kita memperhatikan pace and balance. Kemudian untuk voice-nya kita perlu distinct, unik, dan punya karakter. Nih, novel itu biasanya ada 8 konflik utama, 16 subkonflik, 32 poin cerita, dan 4 adegan. Ada orang yang pakai plotter, ada yang penser ya. Plotter itu dia pakai plot, penser itu ada yang pokoknya dia duduk terus dia nulis gitu. Nah, kita perlu riset detail, luas dan dalam. Kemudian untuk story atau cerita itu kita bikin pembukaan yang cetar, menciptakan ketegangan, ada dramatisasi, berpikir lihat, twist, ada logika cerita dan dialog, eksplorasi setting, kemas dalam cerita, menyuguhkan peran moral dengan semut, ya, halus, kalimat tidak kurang tidak membosankan, perhatikan ide dan tanda baca. Ini ada 7 pertanyaan yang kita bisa pakai ketika kita membuat cerita. Jadi siapakah tokoh utamanya, apa cita-cita besarnya, siapa atau apa sih yang menghalangi, terus bagaimana jatuh bangunnya, peristiwa apa yang jadi titik balik pemikiran atau jalan hidup tokoh, adegan apa untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalannya, ending dramatik apa yang dipilih. Nah, senjatanya kita harus peka dengan melihat, mendengar, merasa, pakai panca indera, kita harus kritis, analitis, dengan 5 W1H dan 3 root cause ya. Kemudian kita punya curiosity, jelajah, riset, humility, humble learning, stay hunger, stay foolish, kita harus berani percaya diri, beda, punya perspektif, harus kreatif, harus tekun, gigih, persisten, agile, tulis sampai finish. Spiritnya Allahumma paksa. Jangan lupa mendapatkan kontemplasi, revisi, dan rewrite. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu nih, nah berarti kita harus butuh waktu ya, ada milestone. Kadang-kadang kita untuk mendapatkan creative sweet spot itu enggak di awal, tapi di tengah-tengah. Jadi kita nundanya itu bukan karena malas, tapi kita mengumpulkan bahan yang banyak sehingga ketika kita ledakkan itu kita bisa mencapai tingkat yang lebih gede. Nah, kemudian kita bisa pakai content triangle nih. Kita punya percakapan di media massa, kita distribusikan gagasan, kita dapat feedback, kita menciptakan suatu tulisan, dapat feedback, kita share, dapat feedback ya. Kemudian kita menciptakan percakapan. Nah, hambatannya tidak tahu bagaimana memulainya. Bisa mulai dari satu huruf ya. Jadi jangan takut ya. Harus punya keberanian. Kemudian kita punya networking thinking multiplier. Jadi kita yang saya lakukan itu nulis cuitan di Twitter, kemudian berbagai cuitan itu diangkut ke postingan blog, berbagai postingan blog diangkut menjadi buku, dari buku itu diubah menjadi workshop atau kelas-kelas. Nah, kalau misalnya kita nulis saya macet gimana? Jadi kita harus menguasai materi dan membuat outline. Jadi kita nggak mungkin 100 blog kalau kita punya banyak bahan. Karena itu kita harus banyak baca. Kemudian kalau kita punya banyak bahan, punya banyak baca, kemudian kita melatih untuk menulis, juga menyampaikan ulang ya, kita akan pasti berkelebihan bahan dan nggak mungkin macet. Nah, kalau kita misalnya klise gimana? Jadi harus banyak baca dan punya mindset out of the box ya. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu adalah berada di antara kata-kata yang banyak orang tahu dan kata-kata yang orang tidak tahu. Kalau kata-kata kita tidak diketahui orang lain, dia nggak paham. Tapi kita ada di tengah-tengah itu. Orang-orang ya tahu, tapi mereka tidak sering bicara itu. Ya. Kemudian, nah, good writing itu dia berada ketika ada clarity word, nah, diversity word. Jadi kejelasan kata-kata kita dan keragaman kita itu dia ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau malas berarti kita harus membiasakan, kemudian ingat motivasinya. Ya, kemudian dapatkan feedback dari para pembaca kita sehingga kita
selalu termotivasi untuk membuat tulisan yang lebih bagus lagi. Nah, writer block itu jadi kadang-kadang karena kita terlalu membebani diri dengan nulis terus. Nah, jadi harusnya kita tuh ada kegiatan nulisnya, tapi ada kegiatan membacanya, ada kegiatan beraktivitas di luar menulisnya. Kalau belum punya ciri khas gimana? Nah, harus terus berlatih, terus menggaungkan suara kita, kekhasan kita. Lama-lama nanti akan ketemu para pembaca yang sesuai. Nah, kreatif proses itu awalnya mungkin kita merasa oh tulisanku bagus, tapi selanjutnya kita merasa deh kok jelek ya, terus waduh jelek banget, waduh aku rak bisa nulis deh gitu, terus sama-sama uh, ah lumayan kok, terus akhirnya kita akhirnya merasa ini bisa kita perbaiki. Jadi menulis itu adalah menulis itu sendiri harus tanpa dan penuh perjuangan. Kita juga bisa pakai teknik scamper, saat itu mengganti, kombinasi, adap menyesuaikan, kita bisa memodifikasi atau mengaktifkan yang berbesar, foto others use memanfaatkan untuk kegunaan lain, eliminate menghapus, rearrange, revise, menyusun kembali atau membalik. Nah, strateginya apa tuh? Harus nyicil ya, dari posting di blog, Twitter, di Instagram, podcast, journaling diary, dan lain-lain. Nah, konten yang powerful atau kuat itu idenya orisinil, punya headline atau judul yang kuat, kemudian uh, titel yang menarik ya, punya novelty atau kebaruan, memperlihatkan experience atau pengalaman, memberikan image ilustrasi, kemudian memberikan solusi. Terus so what? Jadi apa sih? Terus ngapain gitu? Konten itu tuh ngapain gitu ya? Kemudian judul yang menarik itu yang seperti apa? Yang unik, menarik perhatian, mudah diingat. Kita bisa riset buku terlaris, provokatif, menandakan ciri khas dalam buku, bombastis, aktif bertenaga, bisa menaikkan inti cerita, mempertimbangkan genre, dan intriguing. Nah, ada judul yang satu kata, puitis, kutipan populer, kutipan buku, permainan kata, ya, subjek berlawanan dari nama tokoh atau dekat dengan keseharian. Nah, sekarang siapa sih kita, apa yang kita tulis, yang membaca kita, dan mengapa penyakit yang menarik. Ini terakhir, maksud itu berasal dari kekuatan jiwa, bukan semata keterampilan menulis. Kekuatan jiwa adalah dari niat yang bersih, tujuan yang jelas, komitmen yang kuat, visi yang tajam, dan sikap mental yang baik. Ada yang kita perjuangkan dalam hidup dan ada yang ingin kita sampaikan. Terima kasih.